Jadi setiap dari kita wajib menuntut ilmu, wajib. Berarti kalau kita bicara wajib, wajib ini hukum. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan kita dapat dosa. Berarti mohon maaf kalau ada pengajian ilmu, tempat menuntut ilmu, tempat mencari ilmu, kita sehat, kita mampu, kita bisa hadir, kita punya kuasa untuk hadir, kesempatan untuk hadir, tapi kita malah meninggalkannya tanpa uzur, maka kita meninggalkan kewajiban. Kita meninggalkan kewajiban. Nah, wajibnya di sini kita menuntut ilmu, ilmu yang wajib. Jadi mohon maaf, wajib menuntut ilmu, ilmu wajib. Apa ilmu wajib? Ilmu wajib itu 3. Pertama al-aqaid al-wajibah, ilmu akidah wajib. Kembalinya apa? Ilmu tauhid. Makanya tadi saya sebutkan rukun iman. Rukun iman itu bicara tentang apa ilmunya? Bicaranya tentang ilmu tauhid, iman kita pada Allah, pada para malaikat, pada Rasul yang Allah utus, pada kitab yang Allah turunkan, pada hari kiamat, pada takdir baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bicaranya berarti ilmu tauhid. Penting kita belajar ilmu tauhid, penting. Yang kedua, ilmu ibadah wajibah, ilmu ibadah yang wajib. Wajib menuntut ilmu ibadah yang wajib. Kembali rukun Islam. Rukun Islam isinya adalah perintah Allah dalam ibadah. Salat, puasa, zakat, haji kita. Berarti mencarinya hukumnya wajib. Ya mohon maaf, banyak orang sekarang enggan untuk mencari ilmu ibadah wajib nih. Berarti kalau ilmu ibadah wajib kembalinya kepada apa? Ilmu fikih. Makanya kalau ditanya ilmu fikih penting kita belajar ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih kita tahu bagaimana sempurnanya sholat kita, wudhu kita, amalan kita, ibadah kita. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudah la tuqbalu. Setiap orang melakukan satu amalan tanpa tahu ilmunya, amalnya ditolak oleh Allah. Makanya penting kita belajar ilmu fikih dari syaratnya wudhu, rukunnya wudhu, sampai ada dikisahkan kisah yang fatal. Ada seorang kakek yang enggan menuntut ilmu fikih. Pada umur usianya tua baru dia nuntut ilmu fikih, belajar ilmu fikih, baru belajar syaratnya wudhu. Di antara syaratnya wudhu an la ya'taqid fardhan min furudihi sunnah. Syarat wudhu itu diantaranya adalah tidak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Tidak boleh meyakini yang wajib itu sunnah. Sedangkan si kakek ini mengatakan, Ustadz, saya selama ini wudhu saya yakini yang wajib sunnah. Apa diantaranya? Saya yakin basuh kepala itu sunnah, padahal basuh kepala hukumnya wajib. Apa yang terjadi dengan ini? Sholatnya selama puluhan tahun tertolak, batal, tidak sah. Karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Makanya saya katakan belajar ilmu fikih penting. Apalagi khususnya anak-anak muda nih, Masya Allah. Saya senang lihat anak muda banyak juga yang ikut hadir. Karena apa? Lebih khawatir lagi anak muda. Dan mengapa saya menyampaikan ini? Saya beberapa hari lalu dapat video yang lagi rame viral di Jakarta, anak-anak muda nongkrong di zebra cross, apa namanya, SCBD apa fashion shock apa fashion ya, itulah namanya ya, saya kurang paham tuh. Saya nggak masalahin mau anak muda mereka bergaya, itu mah nggak masalah. Jangankan jalan di zebra cross, jalan di rel kereta juga saya nggak ngurusin. Cuma yang buat saya sedih loh, dan ini saya dapat videonya di grup para asatidzah, para guru-guru, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajar, yang punya majelis-majelis ilmu, yang punya pengajian. Sampai mereka tuh menegaskan ini tugas kita loh, ini PR kita. Yang buat sedih apa? Buat sedih lihat anak muda niat sholat tidak tahu. Di video itu anak muda dites, ditanya niat sholat tidak tahu. Sedih Pak, sedih Bu. Dan ini keadaan kita. Ya katakanlah mungkin mereka nggak duduk di majelis ilmu, tapi yang kita khawatirkan, coba kalau anak-anak muda yang senang majelis ilmu sedangkan niat sholat mereka tidak tahu, fatal. Kalau niat sholat saja kita tidak tahu, bagaimana sholatnya? Kita nggak berbicara penerimaan sholat di sisi Allah, itu sudah luar biasa tinggi. Kita bicara hukum, penerimaan hukum secara hukum syariat saja sudah tidak sah sholatnya. Orang kalau niatnya nggak sah, bagaimana sholatnya?
Mereka yang niat sholatnya sudah benar saja, yang sholatnya sudah berusaha khusyuk saja, mereka yang menjaga sholatnya saja masih khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya kalau ini mah sudah dari awal-awalnya udah nggak diterima. Sebab secara hukum syariatnya sudah tidak sah. Dan ini kekhawatiran kita. Makanya saya sampaikan penting kita memakai pakaian ini, pakaian ilmu di antara. Nanti saya sebutkan 3 itu apa. Nah yang ketiga, kita berbicara tentang al-muamalah al-wajibah, hubungan bermasyarakat yang wajib. Kita juga harus tahu ilmunya. Wajib kita menuntut ilmunya, mencari tahu ilmunya. Ini berbicara tentang rukun ihsan yang ketiga. Apa sih rukun ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa rukun ihsan? Rukun ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kamu tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Ini ihsan kita. Apapun yang kita lakukan selalu dalam pantauan Allah, selalu dalam penglihatan Allah. Ini disebut oleh para ulama namanya al-muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu kita selalu merasa dalam pantauan Allah. Diam kita, bicara kita, duduk kita, berdiri kita, tidur kita, makan kita, apapun yang kita lakukan semua ada dalam penglihatan Allah. Ini disebut namanya ihsan. Nah kalau berbicara tentang ihsan berarti kembalinya kepada ilmu namanya ilmu akhlak. Karena apa? Ketika kita merasa diri kita dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, pasti kita akan waspada, pasti kita akan berhati-hati, pasti kita akan sopan, pasti kita akan berbuat kebaikan, sebab kita selalu dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya disebut namanya ilmu akhlak.